Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfiana Trino Rahmat dengan NIM belakang 037. Di sini saya akan memaparkan analisis saya tentang studi kasus Shopee. Ini untuk pergantian UAS. Stay tune. Analisis saya tentang untuk pertanyaan yang pertama yaitu identifikasilah 3 masalah strategis paling kritis yang dihadapi Shopee pada 2025. Di sini saya menemukan 3 masalah, yaitu yang pertama, perlambat pertumbuhan akibat kembalinya Tokopedia. Gejala yang terlihat yaitu setelah TikTok Shop kembali beroperasi melalui kemitraan dengan Tokopedia, trafik kita drop 14% dalam 72 jam, ujar Head of Growth Shopee. Pertumbuhan GMV Shopee Indonesia melambat dari 18% ke 16% YoY. Live commerce traffic Tokopedia naik 240% sejak integrasi TikTok Shop. Penyebab utamanya yaitu TikTok membawa teknologi live shopping, global database, influencer, teknologi AI live recommendation. Shopee Live tumbuh tetapi masih kalah dari TikTok Live dalam relation time, conference rate, jumlah kreator aktif, bukti atau data pendukung. Laporan Bloomberg 2024 mengungkap bahwa TikTok sudah berkomitmen mendanai promosi belanja live sehingga USD 1 miliar dalam 12 bulan kepada Indonesia Urban di Indonesia sebagian besar melalui Tokopedia. Implikasi jangka panjang yaitu kehilangan segmen Gen Z dan milenial muda kehilangan kenal pertumbuhan utama e-commerce masa depan sosial commerce. Masalah yang kedua yaitu dilema subsidi versus profitabilitas. Gejala yang terlihat, pendapatan personal take rate turun dari 5,2% ke 4,3%. Biaya logistik SLS meningkat 11% akibat infrastruktur pergudangan baru. Penyebab utamanya yaitu modal pentration, pitching, dan subsidi ekstrim tidak berkelanjutan. Struktur biaya tetap logistik in-house semakin berat saat pertumbuhan lambat. Bukti atau data pendukungnya Morgan Stanley 2024, setiap 10% peningkatan subsidi yang dilakukan Shopee mengurangi laba tahunan SEA Group sebesar USD 350 juta. Grup saya mencatat kerugian hampir US 2 miliar pada tahun 2021. Implikasi jangka panjang, jika subsidi dihentikan, Tokopedia dan TikTok akan mengambil alih segmen menengah bawah. Jika subsidi dikembalikan, SEA Group akan kembali merugi. Dan yang ketiga yaitu erosi segmen menengah atas dan persepsi brand. Gejala yang terlihat yaitu konsumen menengah atas mulai kembali ke Tokopedia. 61% pembeli smartphone premium memilih Tokopedia dibanding Shopee. Penyebab utamanya jika Shopee adalah mall digital yang ramai dan murah tapi tidak premium, Tokopedia adalah supermarket terorganisir dengan reputasi kuat. Bukti atau data pendukungnya laporan EDC Indonesia 2024 menunjukkan lebih premium barang Tokopedia dibanding Shopee. Positioning Tokopedia, Trusted UMKM Freeze. Implikasi jangka panjangnya yaitu Shopee terjebak di margin rendah, sulit meningkatkan RPU dan profitabilitas tanpa repositioning. Dan untuk pertanyaan yang kedua yaitu marketing mix design 4P. Yang pertama yaitu produk. Shopee perlu meningkatkan kualitas Shopee Live menjadi Shopee Live 2.0 dengan fitur interaktif yang lebih maju, misalnya add to cart dan komisi khusus untuk kreator. Selain itu, Shopee perlu membangun kategori baru yaitu Shopee Premium Mall yang fokus pada produk resmi dan bergaransi sehingga dapat bersaing dengan Tokopedia di segmen middle pop. Dan yang ketiga yaitu Pledge. Shopee perlu menggunakan model logistik hybrid. Shopee Logistics Service tetap digunakan untuk barang murah dan volume tinggi, sementara barang premium dikirim melalui partner logistik seperti JNE atau Si Cepat. Pendekatan ini merupakan biaya tetap dan meningkatkan efisiensi. Dan yang keempat yaitu promotion. Shopee dapat mengurangi iklan TV berbiaya tinggi dan mengalihkan fokus ke kreator digital melalui live streaming. Selain itu, peluncuran kampanye Shopee Premium Guaranteed akan membantu memperbaiki citra Shopee di segmen menengah atas. Dan untuk yang pertanyaan yang nomor 3 yaitu skenario planning 2025 sampai 2027. Ada 2 skenario yaitu A. Shopee memilih
profitabilitas. Dalam skenario ini, Shopee akan mengurangi subsidi dan fokus pada segmentasi premium. Konsekuensinya, margin Shopee meningkat cepat, tetapi GMV atau volume transaksi mungkin stagnan atau menurun. Tokopedia dan TikTok akan memanfaatkan celah ini untuk menarik pelanggan mass market. Citra Shopee akan menjadi lebih premium, tapi resikonya adalah hilangnya pangsa pasar. Sedangkan skenario B, Shopee kembali bakar subsidi. Di skenario ini, Shopee menggelontarkan subsidi besar seperti tahun 2019 hingga 2021. Volume transaksi pasti naik pesat, namun kerugiannya juga semakin besar. TikTok yang memiliki modal jauh lebih besar mungkin akan membalas sehingga perang harga tetap tidak berakhir. Citra Shopee tetap kuat di pasar low end, tetapi kesehatan finansial belum bisa terganggu.